Halo teman-teman, ayo kita belajar budidaya pohon pepaya secara organik. Nah, pertama yang harus disiapkan adalah benih unggul. Teman-teman bisa cek ya, linknya aku taruh di pojok kiri bawah kalau mau beli benih buah pepaya yang unggul. Atau kalau teman-teman ingin eh, nggak keluar modal juga bisa, caranya beli buah pepaya, tetap aja modal dong berarti ya. Terus diambil bijinya buat ditanam juga bisa, kan gitu. Tapi kalau yang benih unggul itu biasanya memang ya lebih unggul dari yang lokal gitu. Nah, anggaplah teman-teman udah beli lah ya, udah punya benihnya. Kalau teman-teman itu nanamnya dari biji, ya sama aja sih, nanam dari biji sama bibit juga sama mudahnya sih menurut aku kalau pepaya. Jadi gini, setelah punya benih, teman-teman tinggal bikin lubang tanam. Caranya tanah digali dengan lebar kira-kira 50 cm, dengan kedalaman juga sama 50 cm. Karena pohon pepaya itu pohonnya bisa tinggi, bisa besar, dan buahnya banyak. Makanya harus digali yang dalam. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini fotonya ini hasil rekayasa AI. Jadi bukan di dunia nyata. Yang penting apa yang aku sampaikan ya teman-teman. Jadi foto-foto ini hanya sebagai pemanis. Nah, gitu. Nah, balik lagi, setelah tanahnya digali, tanah hasil galiannya itu dicampur dengan 2 ember pupuk kandang. Bisa dari kotoran ayam, kotoran kambing, sapi, itu. Yang paling bagus yang kotoran kambing menurut aku teman-teman. Habis itu dicampur, dicangkul-cangkul biar merata, terus dibalikin ke lubang galiannya itu tadi. Terus kalau misalkan teman-teman bibitnya itu yang udah jadi pohon, ya tinggal ditanam aja. Kalau misalkan bibitnya itu benih, ya tinggal dikubur di situ. Tipis aja yang nguburnya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pastiin tidak ada ayam atau tidak ada hewan pengganggu. Takutnya nanti di apa ya, dirusak media tanamnya, dicekek-cekek sama ayam atau apa gitu. Intinya kalau itu sih tergantung lokasi lah ya. Habis itu kita jaga medianya supaya tetap lembab, jangan sampai kekeringan, tapi juga jangan sampai kebanjiran. Artinya lembab saja gitu teman-teman. Karena tanah itu kalau terjaga lembab, dia akan lunak tanahnya teman-teman. Enggak kering juga enggak becek. Kalau becek, tanaman pepaya khususnya itu akarnya bisa busuk teman-teman. Nah, terus kalau masih belum muncul sampai usia 1 bulan, itu cukup menggunakan air sumur, air biasa ya teman-teman, untuk bikin media tanamnya tetap lembab gitu. Karena tadi kan udah ada pupuknya, ya kan? Jadi dia masih memakan pupuk yang ada di situ, masih cukup banget. Terus kalau misalkan udah umur 1 bulan, kita bikin ya pupuk organik cair. Caranya gampang banget teman-teman. Kalian punya kotoran hewan, masukin ke dalam ember. Atau nggak punya, kalau nggak punya bisa pakai tanaman, misalkan rumput, tinggal dicabutin ya beserta akarnya rumput, dimasukin ke dalam ember sampai penuh embernya ya, sampai padat. Atau gedebok pisang juga bisa teman-teman, dipotong-potong dimasukin ke ember. Setelah bahan-bahan itu dimasukin ke dalam ember yang besar, dikasih air ya sampai penuh, terus ditutup. Salah satu tujuan ditutup itu agar tidak ada nyamuk yang berkembang biak di situ ya. Selain itu biar nggak ada cahaya matahari yang mengenai media atau mengenai pupuk itu, karena kalau mengenai pupuk ya, unsur haranya itu akan berkurang teman-teman gitu. Jadi di tempat yang teduh ngebikinnya atau dikasih penutup embernya gitu teman-teman. Nah, kalau udah jadi
Gimana? Ayo. Ya, betul. Ambil ember, diisi dengan 20 gelas air bersih, air biasa ya. Habis itu diambilkan 1 gelas dari pupuk organik cair itu tadi. Kemudian diaduk supaya maaf batuk. Kemudian diaduk biar rata, kemudian disiramkan ke batang pohon pepayanya, ke batangnya ya teman-teman. 1 gelas. Nah, gitu. Kalau misalkan media tanam di sekelilingnya itu kering, ya media tanamnya juga disiram ya teman-teman, pakai pupuk organik cair itu tadi yang udah diencerkan teman-teman. Kalau nggak diencerin terlebih dahulu bisa mati tanamannya teman-teman. Jadi segala sesuatu itu kalau berlebihan tidak baik. Sama makanan yang sangat lezat pun kalau dimakan secara berlebihan itu malah bisa bikin penyakit. Kalau dimakan sewajarnya ya bikin sehat. Tanaman pun juga seperti itu teman-teman. Ya, kalau dilihat nanti pepaya organik itu pertumbuhannya di awal-awal akan kalah sama pepaya yang full kimia yang biasanya ditanam di sawah orang atau gimana gitu. Itu biasanya kalah hanya di awal-awal. Tapi kalau udah pohonnya gede, ya bisa aja bagusan yang organik. Kenapa? Karena kan kalau organik tanahnya sehat, tumbuhannya sehat gitu loh. Ibaratnya kita tuh kayak makan sesuatu tuh dengan gizi yang berimbang. Jadi ada biji, ada sayur, ada buah, ada lauk, ada nasi, kayak gitu. Jadinya imbang. Kalau imbang kan sehat. Maka pohon pepayanya tidak mudah terserang penyakit, jadinya awet gitu teman-teman. Sebenarnya yang full kimia pun juga bisa awet kalau yang punya itu tidak tidak menuruti nafsu pengen pohon pepayanya cepat besar, kemudian cepat panen, buahnya banyak itu ya, ya bisa aja sih. Cuma ya paling aman memang pakai organik. Kembali ke zaman dahulu teman-teman. Justru yang tradisional itu yang menyehatkan gitu. Nah, gitu dulu. Aku terima kasih kalian udah nonton videoku sampai sekarang ini ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, rutin-rutin makan buah pepaya karena salah satu penyakit itu berawal dari sistem pencernaan kalian yang tidak lancar, dan buah pepaya ini mampu melancarkan sistem pencernaan teman-teman. Karena kan dia mengandung banyak vitamin, kemudian mengandung serat juga yang bagus. Makanya kalau habis makan buah pepaya biasanya kan kita kalau BAB kan lancar. Nah, kayak gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman, sehat selalu. Yang Islam jaga sholatnya. Bye bye.